Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair fatahi alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surata ilhamin malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pagi hari ini. Kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu membahas tentang isim dilihat dari sisi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isim itu jika dilihat dari aspek i'rabnya, ya dia terbagi menjadi isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Isim yang mu'rab, isim yang mengalami perubahan di akhir, ada 5, isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir. Itu sudah kita bahas. Isim yang mabni, isim yang tidak mengalami perubahan akhir, ada isim dhamir dan ada isim isyarah. Ini sudah kita bahas ya untuk bagian yang pertama ini. Sekarang kita membahas tentang isim dilihat dari sisi umum dan khususnya. Nanti ada isim ma'rifat dan ada isim nakirah. Terus nanti isim dilihat dari laki-laki perempuannya, nanti ada mudzakkar, ada muannas. Gitu. Nah, sebelum masuk ke yang ini, dua ini, mengenai materi yang sudah dibahas, yaitu isim yang mu'rab dan yang mabni, ada pertanyaan? Mafhum semuanya atau ada yang masih bingung? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah ya. Sekarang kita akan membahas isim dilihat dari sisi umum dan khususnya. Nanti ada ma'rifat, ada nakirah. Terus dari gendernya ada mudzakkar, ada muannas. Ini ma'rifat dan nakirah. Isim nakirah itu isim yang mencakup semuanya, umum. Seperti kata masjid. Masjid itu berarti kalau saya mengatakan masjidun, sebuah masjid, itu tidak saya tentukan masjid yang mana. Gitu. Jadi masih umum sifatnya gitu. Itu namanya nakirah. Kalau ma'rifat itu lebih spesifik, yaitu menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik gitu. Itu namanya ma'rifat. Ya, misalnya saya mengatakan al-masjidu, masjid itu. Nah, si pembicara ini sudah dalam pikirnya terbayang masjid yang dimaksud adalah masjid Istiqlal misalnya. Ataupun masjid Nabawi misalnya gitu. Ketika dia bilang al-masjid, masjid itu dia sudah dalam pikirannya sudah tergambar masjid yang dimaksud. Jadi tidak spesifik itu. Itu namanya ma'rifat. Nah, di antara kalimat yang ma'rifat, yang pertama domir, isim domir. Isim domir itu ma'rifat semuanya. Semua isim domir ma'rifat. Kenapa? Karena dia itu merujuk kepada objek tertentu. Kalau saya bilang anta, mesti orang yang ada di hadapan saya. Kalau saya bilang huwa, nah pikiran saya harus bisa memahami huwa itu yang saya maksud siapa. Jadi nggak ngambang gitu, dia itu siapa. Ya, makanya domir itu dalam bahasa itu kan hati.
Domir itu al-qalb. Hati. Maksudnya kalau saya mengatakan dengan menggunakan kata ganti, hati saya sudah tahu siapa yang saya maksudkan dengan kata ganti itu. Saya bilang hiya, dia ke perempuan. Nah, hati saya tahu yang saya maksud dengan hiya itu sosoknya itu yang mana. Gitu. Seperti itu. Ala kulli hal seperti itu ya. Yang pertama, isim domir itu ma'rifat. Yang kedua, isim alam. Nama ataupun identitas ya. Dia itu nama orang misalnya, itu ma'rifat. Karena setiap orang itu kan dinamai sebagai identitas untuk dirinya gitu. Saya bilang Muhammad, saya bilang Ali, saya bilang Zaid, saya bilang Fatimah ataupun Hindun, itu kan sudah ada yang punyanya masing-masing gitu. Maka isim alam itu ma'rifat. Ataupun nama binatang. Nama binatang misalnya saya punya kucing, saya kasih nama Asfar. Saya punya kucing, saya kasih nama misalnya Pusi misalnya. Dan lain-lain. Itu ma'rifat. Ataupun nama daerah. Nama daerah misalnya Damaskus, Damasco, ataupun Mesir, ataupun Indonesia, ataupun macam-macam ya. Ini ma'rifat. Terus berikutnya isim isyarah, kata tunjuk. Juga ma'rifat, spesifik. Kalau saya bilang hadza, ini, itu saya harus menunjuk ininya itu yang mana. Objeknya yang mana. Ini ma'rifat. Misalnya saya mengatakan uridu hadza, saya ingin ini. Ditanya sama orang, ini yang mana? Aina hadza, mana ini itu. Terus kita bilang ya ini aja gitu. Tapi nggak pastiin, itu nggak bisa. Ini itu harus jelas yang mana yang saya tunjuk dengan kata ini ataupun itu gitu. Itu kan ma'rifat. Ya. Terus yang berikutnya yang ma'rifat itu isim yang dikasih alif lam. Al-kitabu ma'rifat gitu. Dan seterusnya. Yang terakhir isim yang nanti mudhof ilaihnya itu ma'rifat. Mudhofnya dia itu menjadi mudhof, yang mana mudhof ilaihnya ma'rifat, maka dia jadi ma'rifat. Contoh, saya nulis di sini ya, kita bikin di Word, kita bikin. Misalnya kitabu, ini kan nakiroh. Ini nakiroh umum. Nah, kalau saya jadikan dia mudhof, yang mana mudhof ilaihnya itu adalah ma'rifat, maka ini jadi ma'rifat. Misalnya kitabur rajuli, kitab laki-laki itu. Nah, karena ar-rajulinya ma'rifat, kitabu juga ya jadi ma'rifat karena dia mudhof kepada ar-rajuli yang ma'rifat. Itu seperti itu. Tapi kalau kita menulisnya kitabu rajulin, kitabnya laki-laki, ini kitabunya nakiroh karena rajulinnya juga nakiroh. Jadi tidak ma'rifat di sini. Itu ma'rifat itu ketika mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, begitu. Bisa dipahami, ada pertanyaan untuk ma'rifat nakiroh ini? Untuk contoh yang kedua tadi, Ustaz. Contoh yang kedua tadi ini. Dia tidak jadi mudhof, tidak jadi idhofah, Ustaz. Dia idhofah.
Tetap Kita itu. rojulin, tetap idhofah. Tapi tidak ma'rifat, Ustaz. Tidak marifat. Gitu. Oh iya, Ustaz. Seperti itu. Nanti kalau kita burrojuli, idofahnya kepada marifat, berarti faidah idofah ini litarif untuk memarifatkan kitab laki-laki itu. Gitu. Jadi si pembicara tahu laki-laki itu sosoknya yang mana. Kitab laki-laki itu. Kalau idofahnya kepada nakirah begini, ini idofah ini tidak berfungsi memarifatkan, tapi mentaksis, mengkhususkan. Kitabnya laki-laki, berarti bukan kitabnya perempuan. Tapi kan laki-laki banyak. Nah, siapapun yang dia itu laki-laki, berarti bisa terkategori dalam ungkapan kita burujulin ini. Gitu. Seperti itu. Ala kulihal, sama-sama idofah, tapi kalau yang atas memarifatkan, kalau yang bawah tidak. Gitu. Ada tambahan? Syukur. Awan Ustaz, cintanya. Ya, gimana? Kan ciri isim marifat kan cirinya dikasih alif lam ya. Itu misalkan kitabu itu kan masih isim nakirah ya, belum menunjukkan. Tapi kalau dikasih al-kitabu itu apa sudah bisa dikatakan isim marifat? Ya, jadi kategori ma'rifat di sini ada disebutkan beberapa. Salah satunya isim yang dikasih alif lam. Ini ma'rifat. Al-kitabu itu ma'rifat. Gitu. Ya, Selain itu, afwan. Selain isim yang dikasih alif lam, yang ma'rifat itu ada isim domir. Semua ma'rifat isim domir. Huwa, huma, hum itu semua ma'rifat. Isim alam, nama orang, nama binatang, nama daerah itu ma'rifat. Isim isyarah, kata tunjuk, hadza, dzalika, tilka, hadhihi itu ma'rifat. Nah, isim yang dikasih alif lam itu ma'rifat. Berikutnya juga kategorinya isim yang jadi mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Maka dia ma'rifat. Contoh ini, kitabu ini nakiroh. Tapi karena dia menjadi mudhaf kepada ar-rajuli, yang mana ar-rajuli ini ma'rifat karena ada alif lam, maka kitabunya juga ma'rifat. Ngabur rajuli. Gitu. Seperti itu. Mafhum? Ada yang masih bingung? Sudah. Ya, baik. Mafhum ya? Dan nanti kalau ada yang bingung ditanyakan saja. Nah, ma'rifat nakiroh ini tidak perlu dijelaskan ketika kita menguraikan i'rab. Ketika kita menguraikan i'rab, tidak perlu dijelaskan. Ya, contoh misalnya seperti ini. Saya bikin di sini tabel. Misalnya ja'a datang, atau misalnya yukrimu memuliakan, Zaidun Zaid, Khalihan seorang yang soleh, seseorang yang soleh, solehan itu sebenarnya seseorang yang soleh, ataupun musliman seorang muslim bisa. Nah, Zaid memuliakan seorang muslim. Nah, kita bisa menjelaskan i'rabnya. Zaid di sini adalah fa'il dan dia ini rofa. Dia ini isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Nah, sekarang Zaid ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, Ustaz. Marifat. Kategori ma'rifatnya apa? Karena nama orang. Nama. Orang. Jadi dilihat dari sisi lain, selain sisi i'rab, dari sisi umum dan khususnya, dia itu ma'rifat.
Gitu. Cuma nggak perlu dijelaskan di dalam i'rab ini. Nggak perlu dijelaskan. Gitu. Cuma tapi kita tahu ma'rifat sedikit. Nanti di pembahasan kedudukan i'rab tertentu itu kita harus menentukan ma'rifat nakirah. Itu. Kalau di fa'il tidak begitu urgent, nanti di na'at, ya di na'at biasanya ya. Yang paling ini di na'at ataupun di mubtada khobar. Gitu. Sekarang musliman dia berkedudukan sebagai maf'ul bi, yaitu nasab, isim mufrad, dan nasabnya fathah. Nah, dari sisi i'rab sampai di sini. Terus dari sisi ma'rifat nakirahnya, musliman ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Nakirah, yaitu umum gitu. Nah, tapi di sini tidak perlu ditulis nakirah. Jadi masalah ma'rifat dan nakirah itu ketika menjelaskan i'rab kita tidak menyebutkan, cuma kita harus tahu gitu. Nah, nanti di bab tertentu akan dipakai. Mafhum sampai sini? Insyaallah, insyaallah. Tanya Ustadz gini, Ya, boleh. terkait apa itu isim alam Ustadz. Isim alam kalau dikaitkan dengan makna secara bahasa Indonesia gitu ya, apa sama? Ini saya belum begitu mengerti yang dimaksud isim alam dalam lafaz Arab dengan isim alam apa alam dengan istilah bahasa Indonesia ya. Kalau alam dalam istilah bahasa Indonesia alifnya panjang. Alam dalam bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini maksudnya. Alam. Alam semesta maksudnya. Iya ya, alam dan isim alam. Ainnya panjang. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam semesta. Alam. Kalau ini ainnya pendek. Alam. Alam itu tanda identitas. Nama gitu. Itu beda. Seperti itu. Gimana, mafhum? Gini, terima kasih. Ada lagi tambahan? Ada ulama mengatakan alam itu kullu ma siwallah ya. Jadi ini kita nyimpang aja. Bukan masalah isim alam yang barusan kita bahas. Ini karena ada pertanyaan alam semesta tadi. Alam kalau dalam bahasa Arab kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah. Jadi semua makhluk itu namanya alam. Tapi kalau kita jamakkan dengan mengikut pada jamak mudzakkar salim, alamun, alamina, alhamdulillah rabbil alamin. Itu jin dan manusia. Itu karena alamina itu dimasukkan ke jamak mudzakkar salim itu untuk memberikan faedah lil uqala kepada yang berakal. Maka al-alamina ini menurut sebagian mufassir ya. Alhamdulillah rabbil alamin, Robnya jin dan manusia. Nah gitu. Ada juga yang mengatakan tidak seperti itu. Gitu. Tapi kembali lagi ke masalah alam tadi, bukan alam. Tuh. Bahasa Arab itu ada sedikit perubahan mad, itu berubah artinya. Gitu. Yang berikutnya sudah selesai ya. Ini isim yang ma'rifat dan nakirah. Nah, contoh misalnya coba saya absen. Di sini apakah ini ma'rifat atau nakirah ya? Di sini ada akhi
Bobi. Ada Kang Bobi di sini. Sini ada Akhi Muhammad Alvin. Ada Akhi Razan Arkan. Pada kemana nih santri? Saya mawon sing hadir. Gimana, Ustaz? Antum mawon ya yang hadir. Nanti mungkin sebahagian berhalangan ya, karena kita ini kan santrinya santri spesial gitu. Santri gaib. Sambil dikejar-kejar pekerjaan gitu mungkin ya, nggak apa-apa. Nanti sesempatnya aja. Yang penting rekaman di sini. Ya. Kalau kata orang Sunda ya ini sudah uyuhan gitu, kita sudah ikut di majelis disempat-sempatkan sudah. Dapat barokah. Sudah kita coba di sini ada Sajarwanto dulu. Coba dulu Pak. Kitabullah. Kitabullah isim ma'rifat Ustaz. Kategori apa ma'rifatnya? Karena ada lafaz Allahnya yang menunjukkan bahwa itu adalah kitabnya Allah. Karena Allah ini ma'rifat. Sedangkan kitab ini diidofahkan kepada Allah, maka jadi ma'rifat. Gitu. Betul. Terus lagi di sini ada Akhi Rifangi. Ya Ustaz. Zalika termasuk isim ma'rifat ya Ustaz. Karena isim isyarah. Isim isyarah, betul. Kemudian ada Akhi Ardi. Ya Ustaz. Ya, Zaidun ma'rifat nakirah. Ma'rifat Ustaz. Kategori apa? Termasuk ke dalam isim alam, nama orang. Betul. Baik, syukron. Ada Akhi Ahmad Fakhrul. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Masjidun. Isim ma'rifat. Kategori yang mana ma'rifatnya? Isim alam. Isim alam. Kalau ada orang dikasih nama masjid dia ma'rifat. Iya, rasanya nggak ada orang yang dikasih nama masjid ya kan? Mafhum isim alam itu nama orang. Zaid. Mad itu isim alam. Kalau masjidun isim alam bukan? Bukan. Isim alam itu nama orang, nama binatang. Kalau ini bukan isim alam, dia nakirah. Gitu. Nakirah. Bidun, madrasatun, apalagi madrasah gitu. Itu nakirah. Dia bukan isim alam. Terus apalagi maktabun, kantor gitu. Itu sukun, pasar, ataupun misalnya dukanun, toko, itu isim nakirah biasa, bukan isim alam. Gitu. Mafhum ya, Akhi? Setiap nama isim alam ya Ustaz? Ya, nama orang, nama daerah, nama binatang itu isim alam. Nama negara termasuk? Nama negara termasuk. Iya, seperti. Termasuk seperti itu. Terus lagi nomor 5. Di sini ada Akhi Firman. Akhi Firman. Hujratu Zaidin, kamarnya Zaid. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ma'rifat. Kategorinya yang mana? Isim alam ya. Ada nama orang kira. Zaidnya yang isim alam. Kalau hujratunya kategori yang mana? Kamar Zaid. Apa ini?
Isyarah. Domir. Bukan kata ganti. Kamar itu bukan kata ganti. Apa Ustaz? Hujratu kamar. Kenapa marifat? Kategori yang mana? Kategori isim yang diidofahkan kepada isim marifat. Hujratu kenapa marifat? Karena dia itu dikaitkan dengan Zaid, yang mana Zaidnya marifat. Maka hujratunya jadi ikutan marifat gitu. Paham ya? Iya, Ustaz. Ya. Nah, kemudian di sini ada Akhi Indra Kurnia. Siap, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Al-Muslimatu. Al-muslimatu itu isim ma'rifat, Ustaz. Sifat. Kategori yang mana? Kategori yang beralif lam, Ustaz. Ya, ada alif lam. Gitu. Jadi seperti itu ya, marifat dan nakirah. Kita sudah selesai marifat nakirah. Ada pertanyaan marifat nakirah? Ya. Nah, terus muzakkar muannas. Nah, kemudian aspek yang lain dari isim ada muzakkar dan muannas. Ya, kalau muzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Sekarang kita lihat isim muannasnya dulu. Ya, pertama yang muannas itu adalah nama perempuan. Zainab, Maryam, Fatimah, Suad, itu semua nama perempuan itu muannas. Muannas. Gitu. Jadi dilihat ke sosok perempuannya. Kalau Ilham, nah di Arab Ilham perempuan, muannas. Gitu. Tapi di sini Ilham laki-laki, ya mudzakkar, bukan muannas. Jadi lihat sosok laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki ya mudzakkar. Kalau dia perempuan ya muannas. Maisaroh. Kalau di sini muannas perempuan gitu. Kalau di Arab Maisaroh mungkin laki-laki. Di kisahnya baginda Nabi kan ketika memperdagangkan barangnya Siti Khadijah ditemani oleh seorang pekerja Siti Khadijah yang setia namanya Maisarah. Dulu saya waktu kecil mikirnya, oh perempuan Maisarah nemenin Nabi Muhammad. Ternyata laki-laki Maisarah. Gitu. Jadi ala kulihal kita lihat sosoknya. Kalau dia laki-laki mudzakkar, kalau dia perempuan muannas. Namanya siapa? Pokoknya sosoknya perempuan, dia muannas. Gitu. Itu yang pertama. Jadi lihat ke sosok perempuannya gitu, dia muannas. Yang kedua, isim yang diakhiri dengan ta. Nah, sini isim yang diakhiri dengan ta, madrasatun sekolah, maktabatun perpustakaan, saburatun papan tulis, syajaratun pohon, ta'iratun pesawat, sayaratun mobil dan seterusnya. Itu muannas gitu. Ya di sini ada yang sakit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah syifaan ajilan ya. Mudah-mudahan Kang Taufik ya cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, ini terus ada juga izin live katanya sedang kurang ada keperluan. Silakan. Nah itu ya. Yang kedua itu nama ada isim yang ada tamar butohnya itu muannas. Yang ketiga muannas majazi. Nah, ini muannas majazi itu muannas yang tidak ada tanda-tandanya. Orang Arab itu mengkategorikan muannas tanpa sebab tertentu gitu. Pokoknya itu muannas. Gitu kata orang Arab, gimana saya yang punya bahasa ini. Syamsun muannas. Alasannya apa ya? Muannas saja. Kalau qamarun mudzakkar. Samaun langit muannas. Ardun bumi muannas. Kenapa muannas? Kan nggak ada tamar butoh.
Terus kan bukan kelamin perempuan. Ya itu namanya muannas majazi. Muannas majazi itu ya orang Arab pokoknya menjadikan itu muannas, kita ikut aja lah. Gitu. Rihun angin, muannas. Darun negeri, ya muannas. Jadi ada kategori-kategori muannas yang kita ikut aja gitu. Walaupun tidak ada tak marbutohnya, walaupun bukan nama perempuan gitu. Pokoknya orang Arab jadikan itu muannas. Ya, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Itu namanya muannas yang model begitu namanya majazi. Di sini ada syamsun matahari muannas, yadun tangan, ainun mata, nafsun jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Muannas. Itu. Kemudian juga jamak taksir, nah dia muannas. Qulubun. Kitab itu kan mudzakkar, kitabun mudzakkar. Kitabun mudzakkar. Tapi kalau sudah jadi jamak taksirnya muannas. Jamaknya kutubun. Nah, kutubun ini muannas. Walaupun isim mufradnya kitabun mudzakkar. Sudah jadi jamak taksir dia muannas. Babun pintu mudzakkar. Ya, mudzakkar. Nah, kalau sudah jadi jamak abwabun, nasi abwabun ini karena jamak taksir abwabun ini muannas. Walaupun babun isim mufradnya mudzakkar. Gitu. Yang berikutnya yang termasuk muannas itu nama-nama daerah. Semuanya muannas nama daerah. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Berarti semua jamak taksir itu muannas juga. Semua jamak taksir muannas. Kecuali kaitannya dengan sosok laki-laki ya, rijalun para lelaki, yaitu yang mudzakkar. Tapi kalau benda-benda gitu itu muannas. Gimana? Pertanyaan Ustaz, Boleh. kalau mufradnya mu'anas, apakah jamaknya juga mu'anas? Nah, kalau mufradnya muannas pasti jamaknya pasti muannas. Ada lagi? Jamak mudzakkar salim bukan mu'anas ya Ustaz ya? Kalau jamak mudzakkar salim bukan, dia mudzakkar. Baik, Ustaz. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Boleh. Berarti yang isi mu'anas yang majazi ini nggak ada pilihan lain selain dihafal ya, Ustaz? Betul. Benar. Dia harus dihafal. Muannas majazi. Nah, itu biasanya sambil kita di perjalanan baca kitab ataupun talaki itu suka menemukan ini muannas gitu. Nanti biasanya ketika di depan itu oleh penulis dikasih domir yang merujuk ke kata itu, domirnya domir muannas pakai h gitu, misalnya bukan pakai hu. Nah, kita tahu kata ini muannas nih, kita dapat kosakata gitu. Itu seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, ini mudzakkar muannas gitu. Kalau rusulun berarti tetap mudzakkar saja. Mudzakkar. Kalau rusulun mudzakkar. Kalau lihat ke makna, karena rasul itu harus laki-laki. Kecuali di Indonesia ada Lia Eden ya, rasul perempuan. Kalau di akidah itu harus laki-laki. Di dalam akidah kita, akidah yang sudah disepakati oleh umat Islam, namanya rasul itu harus laki-laki. Nah, jamaknya rusulun. Nah, kalau melihat ke makna itu walaupun jamak taksir, tapi karena itu laki-laki, kaitannya dengan orang laki-laki itu bukan muannas, dia mudzakkar. Seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, ini kita bisa lihat latihan di sini ya. Kita bisa kerjakan lah ya. Kita bisa kerjakan kategori-kategorinya. Baik, itu kesimpulannya.
Jadi kesimpulannya itu dilihat dari aspek i'rabnya, isim itu ada mu'rab dan mabni. Kemudian dilihat dari aspek umum dan khususnya ada ma'rifat dan nakirah. Terus dari gendernya ada mudzakkar, ada muannas. Nah, selesai masalah isim. Nah, tapi ketika kita menjelaskan i'rab, nah, ini tidak perlu kita jelaskan ma'rifat, nakirah, mudzakkar, muannasnya tidak perlu. Tapi kita harus tahu. Seperti itu. Ada pertanyaan masalah isim ini? Mohon penjelasan Ustadz ya. Tadi itu ada pernyataan setiap jamak mu'anas, jamak taksir mu'anas. Tadi sempat disampaikan Rasul itu apa? Rasul itu mudzakkar, tapi jamak taksirnya termasuk dalam kategori mu'anas. Jadi jamak taksir itu mu'annas kecuali kaitannya dengan orang laki-laki. Dia tetap kategorinya mudzakkar. Misalnya tadi rasulun seorang utusan Allah, dia rasul. Kalau sudah dijamakkan rusulun, nah tetap dia itu mudzakkar. Karena kalau lihat ke makna ya, karena dia itu laki-laki. Dia itu mudzakkar. Gitu. Itu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tapi kalau tidak berkaitan dengan orang laki-laki, itu muannas. Misalnya kitabun, kutubun. Itu muannas. Kutubun, muannas. Padahal kitabnya mudzakkar gitu. Tapi kalau sudah jamak taksir, kutubun dia muannas. Qalamun mudzakkar pulpen. Kalau dijamakkan jamak taksir aqlamun, nah aqlamunnya itu muannas. Nah gitu. Misalnya di sini kita bisa bikin misalnya di sebelah mana nih? Nah, di sini qalamun dia mudzakkar, tapi kalau sudah jadi jamak taksir aqlamun dia muannas. Aqlamunnya itu muannas. Misalnya babun, pintu, dia mudzakkar, tapi kalau sudah jamak taksir abwabun dia muannas. Tapi kaitannya dengan orang, rasulun, seorang rasul, tentu saja seorang rasul itu harus laki-laki. Jamaknya tetap mudzakkar walaupun jamak taksir. Rusulun. Rusulun tetap dia mudzakkar. Seperti itu. Kita lihat ke makna ya. Min haitsul makna. Ada pertanyaan? Berarti ini izin saya bertanya. Berarti ini ya, yang rusulun itu dilihat lagi ke makna ya. Jadi defaultnya itu kan jamak taksir itu muannats defaultnya. Berarti kalau dikembalikan lihat ke makna lagi itu dia dihukumi mudzakkar gitu ya. Betul. Terus ini ya, nyambung karena pernah ini ada yang menyampaikan baqaratun itu tidak selalu dimaknai sapi betina, itu bagaimana ya? Walaupun di situ ada tak marbutahnya ya. Baqaratun. Baqaratun. Ya. Baqaratun itu bisa bermakna banyak. Tak marbuta itu bisa bermakna banyak. Karena kalau satunya dengan membuang tak, baqarun. Satu. Kalau banyak, baqaratun. Nah, bisa bermakna banyak. Tapi dia juga bisa bermakna sapi perempuan gitu. Jadi maknanya itu ada bercabang gitu. Seperti itu.
Berarti kalau di surat Al-Baqarah itu dia yang mananya sapi betina ya, bukan yang Ya. sapi banyak ya. Di situ sapi betina. Nanti model satu dan banyak dengan tak itu seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afwan, kebalik. Ya. Kebalik. Baqaratun itu satu, afwan. Baqaratun itu satu. Kalau dibuang taknya jadi banyak, baqarun gitu. Jadi baqaratun bisa bermakna seekor sapi, entah jantan entah betina. Gitu. Kalau melihat kepada model seperti ini. Tapi di sisi lain memang baqaratun bisa bermakna sapi perempuan, sapi betina. Seperti itu. Ada seperti misalnya syajarun, syajaratun, pohon satu. Kalau banyaknya syajarun dengan membuang tak marbutoh. Ada juga nakhlatun, satu pohon korma. Kalau nakhlun, kebun korma. Nah, barangkali yang mengatakan tadi itu bahwa baqaratun itu tidak mesti sapi betina, itu merujuk kepada pemaknaan seperti ini. Gitu. Melihat kepada baqaratun itu tak marbutohnya untuk menunjukkan satu gitu. Nanti baqarunnya dengan membuang tak jadi banyak gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Iya, cukup Ustaz. Afwan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ke sini misalnya ya, contoh, nah, yukrimu Zaidun musliman. Dari sisi Arabnya kan Zaidun fa'il, rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Ini dari sisi Arabnya. Tapi kita bisa melihat dari aspek yang lain, Zaidun ini mudzakkar, satu. Lihat lagi dari aspek yang lain, Zaid ini ma'rifat, dua. Mudzakkar, ma'rifat. Musliman maf'ul bih nasab isim mufrad fathah. Ini dari aspek i'rabnya. Terus dari sisi bahwa dia itu mudzakkar atau muannas, musliman itu mudzakkar, satu. Dari sisi ma'rifat nakirah, musliman ini nakirah, dua. Gitu. Jadi seperti itu. Cuma mudzakkar muannas, ma'rifat nakirah tidak disebutkan ketika kita menjelaskan i'rab gitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Sekarang kita bikin contoh ya. Contoh soal. Ya, mengumpulkan tugas baru beberapa orang. Lupa mungkin. Mungkin terlupa ya, ataupun mungkin ada kesibukan. Tapi nanti coba saya masukkan ke daftar nilai ya, nanti digabungkan dengan nilai ujian insya Allah. Nah, kita bikin misalnya yaftahu, membuka, Allahu abwaba al-jannati, pintu-pintu surga gitu ya. Jannati, misalnya lis-shaimin, lis-shaimina, untuk orang-orang yang puasa. Lis-shaimin. Nah, Allah membuka pintu-pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Saya terjemahkan dulu. Membuka. Allah, ya sudah mafhum, pintu-pintu surga. Untuk qaimin, orang-orang yang saum. Yang
berpuasa. Nah, seperti ini. Ada yang mau menjelaskan i'rabnya? Ayo, Ustaz. Silakan. Sini ada akhi, kita lihat sini ada akhi. Arif ya, akhi Arif. Coba dulu, Pak Arif. Silakan. Sudah. Dari yaftahu atau Allah ya? Dari Allah. Allah ya. Allahu fa'il. Rafa. Terus isim mufrad. Terus tandanya tanda rafanya dhammah. Terus abwaba isim ma'rifat. Isimnya ma'rifat, betul. Isim ma'rifat dan juga muzakkar. Muzakkar, betul. Abwaba masuk ke apa ini? Mudhaf apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nasab. Jamak taksir. Fathah. Isim nakirah. Betul. Muannas. Muannas. Kategori apa muannasnya? Jamak taksir. Jamak taksir. Itu. Terus sekarang abwaba juga sebagai apa? Isim nakirah. Lihat dari mudhaf. Betul. Terus al-jannah. Jannah mudhaf ilaih. Kemudian untuk jannah. I'rabnya mudhaf ilaih kapan nasab jar? Jar. Isim apa? Isimnya isim mufrad. Isim mufrad, tanda jar. Tanda jar kasrah. Al-jannah muannas. Isimnya isim ma'rifat. Li huruf. Huruf jar. Syaimin masuk apa ini Ustaz berarti? Ada li huruf jar. Majrur. Ya, majrur oleh li. Kan? Terus tanda i'rabnya jar. Jenis isim apa? Jenis isimnya isim mufrad muzakkar salim. Tanda jarnya jamak mudzakkar apa? Ya. Terus ma'rifat nakirah as-shaimina. Masuk yang ma'rifat. Karena ada alif lam. Alif lam. Terus mudzakkar muannas. Masuk ini muzakkar. Muzakkar. Betul. Syukran. Seperti itu cara menjelaskan i'rabnya. Jadi masalah mudzakkar muannas tidak kita tulis di dalam menjelaskan i'rab, juga masalah ma'rifat nakirah tidak kita tulis juga, tapi kita harus tahu. Gitu, nanti di bab tertentu akan dipakai. Mafhum untuk ini? Insyaallah. Nah, isim sudah selesai. Kita pindah ke fi'il ya. Fi'il. Nah, itu sudah mempelajari fi'il di pelajaran sorof ya. Pelajaran sorof dengan Ustaz Husna, bukan ya? Betul ya, Ustaz Husna? Ya. Ustaz Husna ya. Ya, yang Ustaz. Nah, kita masuk dulu ke sini. Fi'il. Jadi kalimah ada isim, ada fi'il, ada huruf gitu ya. Nanti fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah,
Yang mabni itu fi'il madhi sama fi'il amr. Kalau fi'il madhi mabni fathah, kalau fi'il amr mabni sukun. Fi'il madhi selalu fathah, fi'il amr selalu sukun. Tidak ada pilihan lain. Gitu. Nah, fi'il mudhari yang berubah-ubah, fi'il mudhari. Mu'rab, makanya dimasukkan kategori mu'rab. Fi'il mudhari, ya nanti ada tabelnya, tabel rofa, nasab, jazm, ya, bukan jar. Jar itu untuk isim. Jadi jazm, rofa, nasab, jazm. Nah, tabel rofa, nasab, jazm hanya berlaku pada fi'il mudhari karena fi'il mudhari itulah yang mu'rab, yang berubah-ubah. Kalau fi'il madhi mabniun 'alal fathi daiman, selalu mabni fathah. Selalu fathah. Fi'il amr mabni 'ala sukun, mabni sukun selalu daiman. Gitu. Mafhum ya? Gambaran umumnya gitu. Seperti itu. Sekarang kita lihat. Nah, jadi fi'il itu didefinisikan madalla ala maknan waqturinat bizaman. Jadi kata yang merujuk atau menunjukkan kepada makna tertentu dan dia itu harus disertai dengan zaman. Zaman, sudah, sedang, akan. Gitu. Zaman. Zaman, nah, zaman bisa dikasih alif, bisa enggak. Fi'il ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau fi'il madhi, kata kerja yang sudah lewat, sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi ataupun akan terjadi, fi'il mudhari. Kalau fi'il amr, kata perintah. Nah, kata perintah ini rentang waktunya waktu yang akan datang, bukan sekarang. Kalau saya menyuruh misalnya, ijlis, duduklah. Itu kan dia belum duduk, makanya disuruh duduk. Nah, setelah saya bicara, baru dia duduk. Kata perintah atau fi'il amr itu, waktunya itu waktu yang akan datang. Gitu. Ini contohnya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Doroba, berarti telah memukul. Yadribu, sedang atau akan memukul. Yadrib, pukullah. Gitu. Mafhum untuk fi'il ini? Insyaallah. Kita lihat di sini. Coba saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Saya buka dulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau pertanyaan, boleh. Sambil saya buka ini. Nah, ini apa, Ustaz? Ya, gimana, Ustaz? Kadang ini apa ya? Kadang ketika saya membuka kitab yang di Al-Munir itu kan ada tabel itu kan kadang bingung apa itu cara mempelajarinya. Itu kan seperti tadi Ustaz menerangkan bahwa di fi'il di awal itu ada tabel ya. Fi'il madhi mabni fathah, fi'il amr mabni sukun. Itu kan tidak ada keterangannya di kitab ini tadi. Betul. Nanti keterangannya di uraiannya. Di uraian setelahnya. Tentang fi'il madhi nanti ada uraian, tentang amar ada uraiannya gitu. Seperti ini ya, tabel pola-pola dasar fi'il ini ya. Nanti di pola-pola dasar fi'il, terus di bawahnya ada nanti tentang fi'il madhi dijelaskan lagi, tentang fi'il amr dijelaskan lagi. Gitu. Itu dijelaskan di situ mabni fathah, fi'il madhi, kalau fi'il amr mabni sukun. Ada di situ. Seperti itu. Ya. Syukran.
Afwan. Nah, kita bahas dulu secara ringkas di sini. Ringkasannya ya, nanti kita kembali lagi ke kitabnya. Ini ringkasannya ada di sini. Yang PowerPoint kemarin sudah dibagikan belum ya? Saya takut lupa. Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Ayo kita bagikan lagi. Ini pembagian fiil. Jadi kalimah seperti biasa ya dibagi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Yang isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Yang mabni ada isim dhamir, ada isim isyarah. Itu ini untuk isim. Kalau fiil sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang mabni itu fiil madhi. Tadi sudah saya sampaikan. Nanti di uraian di buku ada juga. Fiil madhi itu mabni fathah, selalu fathah. Jadi tidak ada pilihan lain. Mabni fathah. Kalau fiil amr mabni sukun, dia selalu sukun. Nah, fiil mudhari inilah yang mu'rab sehingga dia punya tabelnya seperti ini. Nah, untuk kita yang baru masuk nahwu tidak memperinci ya jenis-jenis mudhari apa saja. Kita baru mencoba untuk yang penting tahu bahwa fi'il mudhari itu mu'rab gitu. Nah, fi'il mudhari ada rafa, ada nasab, ada jazm. Nanti begini fi'il mudhari. Kalau dia didahului oleh huruf nasab, kan yang kita tahu ada huruf jar. Kata setelahnya berarti majrur. Sekarang ada huruf nasab. Kalau dia didahului huruf nasab, fi'il mudhari menjadi nasab. Apa huruf nasab? Kita ambil satu sampel yaitu lan. Lan itu tidak akan. Nah, kalau ada lan, fi'il mudhari'nya nasab. Gitu. Terus untuk jazm, kalau didahului huruf jazm, misalnya lam satu, artinya tidak. Atau lamma, artinya belum. Nah, kalau tidak ada huruf nasab seperti lan, kalau tidak ada huruf jazm seperti lam atau lamna, lamma pasti rofa. Pasti rofa. Gitu. Contoh ya, ia jelisu. Ya, duduk. Ya jelisu ini rofa nasab atau jazm? Rofa. Alasan rofanya apa? Karena sepi dari amil nasab, Ustaz. Nah, karena dia itu tidak diawali oleh huruf yang menasabkan seperti lan dan tidak diawali oleh huruf yang menjazmkan seperti lam ataupun lamma. Jadi terlepas dari huruf-huruf seperti itu, maka dia sudah pasti rofa. Berarti rofa itu bawaan aslinya fi'il mudhari gitu. Bawaan aslinya rofa. Baru kalau sudah dimasuki huruf yang menasabkan jadi nasab, dimasuki huruf yang menjazmkan jadi jazm. Saya kasih misalnya di sini lan, menjadi apa? Lan jadi nasab. Gitu. Kalau saya dikasih lam yajlis. Jazm. Seperti itu ya. Untuk fi'il mudhari. Kalau huruf mabni semua. Nah,
Sebelum ke latihan-latihan, kita kembali dulu ke kitab di sini, ke buku Al-Munir. Nah, fiil dia punya pola-pola dasar. Ya. Fiil itu ada yang namanya thulathiyun mujarradun. Thulathiyun mujarradun. Mujarradun, yakni huruf aslinya 3, thulathi. Mujarradun, tidak ada tambahan. Di Sorob sudah belajar thulathi mujarrad? Sudah, Ustaz. Ya. Mafhum. Sulasi mujarrad. Kalau semuanya sudah, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, mazid. Sulasi mazid belum, Ustaz. Sulasi mazid ya. Kita ulang kembali saja, nggak apa-apa. Sulasi mujarrad, huruf asli 3 dan tidak ada tambahan. Polanya ada 6. Yang pertama polanya fa'ala yaf'ulu. Nanti fi'il amar uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Itu pola pertama sulasi mujarrad. Contoh, nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, unsur tolonglah. Kalau roh sama mudhari'nya? Yasrumu. Yasrumu. Yarsum. Yar. Yarsumu. Fi'il amarnya Ursum. gambarlah. Kalau robato yarbutu fi'il amarnya urbu. Ini pola pertama. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Saya besarkan lagi. Pola kedua, fa'ala beda di mudhari. Yaf'ilu. Fi'il amarnya if'il. Contoh, doroba yadribu, fi'il amarnya idrib. Ya. Hadama mudhari'nya Yahdimu. Fi'il amarnya ihdim. Qafaza zu fil amar ini pola kedua. Fa'ala yaf'ilu if'il. Pola ketiga fa'ala yaf'alu if'al. Contoh hayafta iftah. Lemadaha yamdahu bil amar imdah. Ja'ala yaj'alu bil amar ij'al. Ini pola ketiga. Fa'ala yaf'alu if'al. Jadi fa'ala yaf'ulu uf'ul, pola pertama. Kedua fa'ala yaf'ulu if'il, ketiga fa'ala yaf'alu if'al. Pola keempat fa'ila yaf'alu if'al. Seperti contohnya alima ya'lamu i'lam. Kalau amila ya'milu. Ya'malu i'mal. I'mal likunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Rahima yarhamu. Irham. Itu pola keempat. Fa'ila yaf'alu if'al. Pola kelima fa'ula yaf'ulu uf'ul. Karuma yakrumu ukrum. Ba'uda amarnya Ub'ud. Qaruba amarnya betul. Itu pola kelima. Pola keenam fa'ila yaf'ilu if'il. Rihasiba mudhari'nya
Yahsibu. Amarnya nah, jadi kesimpulannya sulasi mujarrad ada 6 pola atau 6 bab. Itu. Pertama fa'ula yaf'ulu uf'ul, kedua pertama fa'ala yaf'ulu uf'ul, kedua fa'ala yaf'ilu if'il, ketiga fa'ala yaf'alu if'al, keempat fa'ila yaf'alu if'al, kelima fa'ila yaf'ulu uf'ul, keenam fa'ila yaf'ilu if'il gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Ini sudah kita pelajari di sorof. Sekarang sulasi mazid. Huruf aslinya 3 tapi ada tambahan, huruf tambahan. Yang pertama tambahan 1 huruf dari fa'ala atau fa'ila atau fa'ula menjadi af'ala, ada tambahan hamzah. Af'ala yuf'ilu af'il. Contoh akroma yukrimu akrim. Akhraja mudhari'nya Yukhriju. Amarnya Ukhruj. akhrij. Aslah mudhari'nya amarnya Aslih. Seperti itu ya. Itu pola pertama, pola af'ala yuf'ilu af'il, ada tambahan hamzah. Pola kedua fa'ala ada tambahan tasdid. Yufa'ilu fa'il. Farraha yufarrihu farrih. Kalau qatta'a Yuqatti'u. harus saya tasdid dari sini. Ya Rabb. Afwan. Amarnya qaddara amarnya qaddir. Ini pola yang berikutnya. Terus berikutnya fa'ala ada tambahan alif. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Qatala yuqatilu qatil. Syaraka yusyariku. Amarnya ada motornya. Ada yusyariku. Amarnya Sa'id. betul. Ba'ada kita kalau ada yang suka membaca Allah ba'id baini wa baina khataya. Kemudian ada juga pola berikutnya in fa'ala yang ya. Nah ini nanti tinggal dikerjakan saja ya. Kerjakan pola-pola ini ada di sorof ya, mafhum, supaya tidak terlalu panjang. Ya. Ini sulasi mazid. Nanti ada rubai mujarrad. Wazannya fa'lala yufa'lilu. Nanti ada sulasi rubai mazid. Gitu. Total semua ada 22 pola ya. 22 pola. Nah, seperti itu. Ini di sorof juga kita lewat gitu ya. Kita akan melewati ini. Sekarang kita masuk ke fi'il. Kembali lagi ke masalah fi'il tadi. Jadi fi'il mudhari itu. Nah ini saya bikin di sini saja. Kita bikin. Nah. Kalau madhi mabniyun mabniyun 'ala al-fathi.
selalu fathah, mabni fathah. Mabniun 'alal fathi. Kalau amr mabniun 'alas sukun, selalu sukun. Mabni ke atas sukun. Ini. Nah, ini kalau mudhari baru nah, dia punya tabel rafa, nasab dan jar. Nah, ya ada rafa, ada nasab, ada jazm. Jazm. Nah, rafanya dhammah, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Ini kalau fiil mudhari gitu. Nah, ini. Nah, nasab kalau ada seperti lan, kalau jazm kalau didahului seperti lam ataupun lamma. Kalau nggak ada apa-apa, berarti dia rofa. Nggak ada apa-apa, dia rofa. Ini tabelnya. Mafhum untuk tabel ini? Atau mungkin ada pertanyaan? Ini untuk mafhum ya, insyaAllah. Insyaallah. Bisa kita... Kalau li, Ustaz, li itu di nasab, Ustaz ya? Li di nasab, afwan, li di jazm. Li di jazm ada, li di jazm ada, li di nasab ada. Oh, ada juga ada jazm juga, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Jazm juga. Gitu. Seperti itu. Tapi uraian yang lebih luas tentang huruf-huruf yang menasabkan tidak hanya lan, masih banyak lagi. Huruf-huruf yang menjazmkan tidak hanya lam atau lamma, masih banyak lagi. Ini hanya sampel saja. Yang penting kita tahu dasar-dasar i'rab gitu. Nanti di Jurumiyah atau di kitab berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini tabelnya seperti ini, modelnya. Gitu bisa kita. Ya. Kalau nahiyah itu gimana, Ustaz? Masuk ke mana, Ustaz? Kalau apa? Lanahiyah. Lanahiyah masuknya ke jazm. Jazm saja. Masuknya jazm. Gitu. Kalau yang nafi, Ustaz? Nafi itu dia tidak pengaruh ke i'rab. Dia tidak pengaruh ke i'rab. Tetap rofa gitu. Adalah tidak pengaruh. Gitu. Seperti itu. One. Nah, ini tabel dasarnya. Nah, kita bisa merujuk ke tabel ini. Sekarang kita latihan ke i'rabnya. Atau mungkin antum bisa screenshot gitu ya. Untuk ininya, tabelnya. Nah, sekarang kita contoh latihan seperti ini. Fataha, membuka. Zaidun, Zaid. Babal ghurfati, pintu kamar. Sobahan di waktu pagi. Nanti fataha, terjemahkan dulu adanya. Nanti fataha ini adalah, kita menjelaskannya begini. Fataha ini adalah fi'il madi, mabni fathah. Mabni fathah. Tetap harokatnya fathah. Gitu. Zaidun, ya sama seperti i'rab sebelumnya. Zaidunnya dia fa'il, dia rofa, mufrad, tanda rafanya dhammah. Zaid membuka pintu kamar, baba pintu, dia ini maf'ul bih, ini nasab, si mufrad, tanda nasabnya fathah, dan dia mudhaf pintu kamar.
Kita bisa tambahkan di sini mudhof gitu. Baru al-ghurfati kamarnya dia mudhof ilai, jar, isim mufrad, tanda jar kasr. Ya, kemudian sobahannya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sobahannya dzaraf. Ya. Sobahannya dzaraf di sini belum ditambahkan, kita bisa tambahkan sobahan dzaraf nasab mufrad tanda nasab fathah. Tanda nasab fathah. Di sobahan bisa kita tambahkan. Jadi hanya pembahasan tentang isim ini kan sudah kita pahami, tinggal fiil gitu kita tambahkan saja penjelasannya. Contoh gini, istaiqadha bangun Zaidun si Zaid minan naumi dari tidur li sholati subhi untuk sholat subuh. Gitu. Mungkin ada yang ingin mencoba. Ya, silakan. Istaiqadha fil madi fathah. Mabni fathah. Terus Zaidun fa'il rafa. Rafa isim mufrad. Kemudian dia tandanya dhammah. Terus Rafa dhammah. Min itu harf jar. An-naumi jar dari min, majrur ya dari min. Kemudian dia isim ya. Kemudian isim mufrad tanda jarnya adalah kasrah. Terus Lis sholati, li itu harfun jar ya Ustaz. Jar, sholati majrur karena jar. Dia isim mufrad. Tanda jarnya adalah kasrah. Dan dia sebagai mudhof. Terus as-subhi mudhofun ilaih. Kemudian dia jar. Isim mufrad juga. Tanda jarnya kasrah. Iya, betul. Jadi kita tinggal tambahkan penjelasan fi'il madhi ini. Kalau yang isim-isim setelahnya sudah kita pelajari. Syukran. Nah, nanti ada ini. Kalau pelakunya perempuan seperti Hindun gitu. Nah, si fi'il madhinya tambahkan tak tanis. Katabat, jalasat, alimat. Nah, gitu. Ya, silakan yang izin, ada keperluan boleh. Nanti penjelasannya modelnya seperti ini, katabatnya dulu. Ya, fi'il madhi mabni fathah. Nanti taknya ini tanda muannas atau alat dalam bahasa Arab alamatut ta'nits. Alamatut ta'nis, tanda muannas. Atau kita boleh mengatakan taknya tak ta'nis juga boleh. Kesananya ya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Hindunnya dia fa'il, dia rafa, isim mufrad, tanda dhammah. Minnya ya huruf jar, ya maninya majrur oleh min, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jar kasrah. Hindun menulis dari Yaman ar-risalata surat. Risalah maf'ul bih, nasab, isim mufrad, tandanya fathah. Li untuk huruf jar, ummi ibu, majrur oleh li, i'rabnya jar, isim mufrad, tandanya fathah, kasrah afwan. Dan dia mudhaf, haknya mudhaf ilaih, dhamir muttasil, mabni sukun.
Fi-nya huruf jar. Saudiyah majrur oleh fi. Kemudian i'rabnya jar. Isim mufrad tanda jar kasrah. Kira-kira seperti itu. Mafhum ya? Begitu untuk fi'il. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Kita lanjutkan dengan latihan-latihan insya Allah. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.